Me voy acercando hacia ti y te digo suave al oído, escúchame mami, yo te estoy queriendo, siento algo por ti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Sylvia Rofiah Putri dengan NIM 2213431. Sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Seperti biasa, di setiap minggunya saya akan mengupload learning journal, di mana hari ini kelas dilaksanakan secara online ataupun daring dikarenakan ada surat edaran dari fakultas yang menyatakan bahwa perkuliahan 2 hari ke depan dilaksanakan secara online ataupun daring. Seperti biasa juga, sebelum kelas dimulai, ada 3 teman saya yang maju ke depan untuk melaksanakan public speaking, di mana 3 teman saya ini ada dari Dini, lalu ada Tuti, dan juga ada Java. Di mana Dini ini menceritakan tentang buku yang sudah dia bacanya, lalu ada Java, dia berdakwah, dan juga ada Tuti yang memberikan tutorial dari aplikasi yang ada di laptopnya. Lalu ada juga beberapa teman saya yang melaksanakan presentasi di kelas pada hari ini, di mana materi yang dia sampaikan itu judulnya syarat-syarat, faktor, dan hambatan-hambatan dalam public speaking. Yang pertama ada syarat-syarat dalam public speaking, di mana yang pertama itu ada materi, yang kedua ada tempat, dan yang ketiga ada sasaran. Yang pertama materi, di mana sebelum kita memulai public speaking atau kita sebagai public speaker, pastikan kita menyiapkan materi yang matang, yang baik, sehingga saat kita menyampaikan materi dapat dipastikan bahwa kita tidak akan bingung saat menyampaikannya. Bisa dipastikan kita menyiapkan materinya dengan baik agar saat kita maju ke depan kita tidak bingung, tidak pelangap-pelongo, atau tidak gelisah saat menyampaikan materinya. Lalu yang kedua ada tempat, di mana sebelum kita melaksanakan public speaking, pastikan tempat yang kita gunakan saat untuk kita melakukan public speaking, pastikan tempat yang nyaman bagi audiens, karena sebagai public speaker kita harus menentukan tempat yang nyaman agar audiens merasa nyaman dan audiens tidak terganggu dengan suara-suara selain dari public speaking atau public speaker yang ada di depan. Nah, lalu yang ketiga ada sasaran, di mana sasaran ini juga termasuk penting karena pastikan sebelum kita memulai public speaking atau kita sebagai public speaker, pastikan kita memberikan materi yang tepat sasaran. Yang dimaksud tepat sasaran adalah pastikan kita misal tidak mungkin bahwasanya kita memberikan pidato atau ceramah kepada anak SD atau anak TK, dikarenakan bagi mereka sebagai audiens kurang menyerap, karena bagi anak SD atau anak TK mereka lebih efisien menggunakan cerita saat berceramah atau berpidato seperti itu. Nah, selanjutnya ada faktor dari public speaking. Yang pertama ada kejujuran, lalu ada sikap yang benar, lalu ada minat terhadap orang lain, dan yang terakhir ada keterbukaan terhadap diri sendiri. Nah, yang pertama ada kejujuran, di mana kita sebagai public speaking atau public speaker pastikan memberikan materi sesuai dengan faktanya, atau pastikan memberikan materi yang benar, tidak hoax, agar saat audiens menerima itu bukan materi yang hoax, atau audiens akan menyaring materi-materi yang benar seperti itu. Lalu ada sikap yang benar, di mana sebagai public speaker kita harus memiliki sikap yang benar agar sikap kita bisa dicontoh oleh audiens kita. Karena sebagai public speaker pasti tentunya akan dicontoh oleh audiens yang lainnya. Lalu yang ketiga ada minat terhadap orang lain. Pastikan juga sebelum kita memulai public speaking atau kita sebagai public speaker, pastikan kita memiliki minat terhadap orang lain, di mana minat yang ini agar kita mudah berbaur dengan sasaran yang akan kita tuju. Nah, selanjutnya itu ada hambatan-hambatan dalam public speaking, di mana hambatan ini ada 2. Yang pertama dari
faktor internal dan juga yang kedua ada dari faktor eksternal. Nah, suasana di kelas pada hari ini juga terlihat sangat aktif. Ada juga beberapa teman saya yang bertanya dan menanggapi sehingga suasana kelas lumayan hidup, tidak membosankan, dan banyak juga materi-materi baru yang saya terima dan yang saya serap. Mungkin cukup sekian video dari saya di video kali ini. Materi yang saya berikan pada video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.